Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke cerita part ketiganya. Di sebuah puskesmas pada siang hari. Puskesmas itu terletak di tepi jalan raya. Di seberangnya terdapat beberapa kedai atau warung. Di ruang pengobatan puskesmas terbaring Pratu Tholib yang terkena tembakan di betisnya. Ia dirawat seorang perawat pria, dibantu perawat wanita bernama Fitri, 22 tahun. Di sebuah kursi di ruangan itu juga duduk Budi yang sedang diobati luka di punggung tangan kirinya oleh Lisa. Fitri melihat ke arah Lisa dan Budi dengan wajah tidak senang. Sedangkan Budi terus memandang ke wajah Lisa yang cantik. Lisa tersipu-sipu saja. Lisa berkata dengan setengah berbisik-bisik, "Matanya jangan nakal." Budi tidak peduli dan terus memandang Lisa sambil tersenyum-senyum. Fitri tambah tidak senang. Tiba-tiba seorang laki-laki bernama Mahmud berumur 27 tahun menerobos masuk dengan tergesa-gesa dan wajah cemas. Dia bertanya dalam logat Aceh yang kental. Mahmud berkata, "Lisa, kamu bagaimana?" Lisa pun menjawab dengan manis, "Tidak apa-apa, Bang." Mahmud merasa lega. "Alhamdulillah, syukurlah." Mahmud menoleh pada Budi yang masih diobati Lisa. Wajahnya tidak senang. Sebaliknya, Budi memandang sinis pada Mahmud. Mahmud keluar. Budi pun bertanya kepada Lisa, "Siapa itu?" "Bang Mahmud, tetangga." Budi menoleh pada Lisa dengan pandangan penuh selidik. Budi berkata, "Tetangga saja kok begitu cemas?" Tholib yang sudah selesai diobati berjalan keluar dengan bertongkat tapi masih terpincang-pincang diikuti Fitri. Pada sisi lain, di sebuah pangkalan ojek pada siang hari, Mahmud bergabung di pangkalan ojeknya tidak jauh dari puskesmas. Mahmud menghentikan ojeknya dan memarkirkan dengan kesal. Jalal, seorang anggotanya, berdiri. Jalal pun berkata, "Ketua." Sambil berjalan, Mahmud mendelik ke arah Jalal. Jalal tidak jadi bertanya. Saiful, tukang ojek lainnya, memberanikan diri bertanya. Saiful bertanya kepada Mahmud, "Bagaimana si Lisa, Bang?" Mahmud menjawab, "Ah, diam kau." Mahmud duduk sembrono dengan kesal, marah. Temannya heran. Di puskesmas, Lisa sudah selesai mengobati Budi. Budi masih memandang Lisa. Budi berkata dalam hatinya, "Gadis paling menyenangkan yang pernah kutemui. Cantik, suaranya merdu, sopan lagi. Apa sudah ada yang punya ya?" Mahmud tadi, pemuda jelek itu. "Ah, cuma tetangga, berarti masih single." Budi tersenyum sendiri. Di depan puskesmas tersebut, di bawah sebatang pohon beringin di pekarangan puskesmas, berdiri Fitri yang terus mengawasi ke pintu puskesmas. Begitu tampak Lisa keluar sendirian, dia memanggil dan mengamatinya. Fitri memanggil Lisa. "Lisa." Lisa berhenti sejenak sambil memandang pada Fitri, kemudian melangkah mendekat. Lisa pun menjawab, "Ada apa, Fitri?"
Fitri memandangi Lisa dengan pandangan sinis. Hah, ku kasih tahu kau ya, aku sudah kenal lama sama Bang Budi. Kau jangan coba-coba menyaingi aku. Lisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau lucu, Fit. Aku kan tidak mengganggunya. Fitri pun marah. Matamu jelalatan seperti mau menelannya. Lirak-lirik, senyum-senyum, bicara manja lagi. Gatal kau. Lisa pun kesal. Fitri, aku tidak menaruh hati padanya. Ambil saja untukmu. Fitri geram dan melotot. Mulutmu jangan lancang. Lisa merasa tidak enak. Harus adu mulut. Dia meninggalkan Fitri yang masih kesal. Di sisi lain, di tepi jalan depan puskesmas, Lisa yang bermaksud hendak pulang melangkah ke jalan. Sebuah ojek yang dikendari Mahmud mendekat dan berhenti di depan Lisa. Lisa, ya wo. Arti dalam bahasa Indonesia, Lisa, mau pulang? Lisa pun menjawab, iya bang. Karena Lisa masih diam saja, Mahmud mendesak, ayo. Dengan berat hati, Lisa naik di boncengan ojek Mahmud. Mahmud menjalankan ojeknya. Di jalanan menuju rumah Lisa. Rumah Lisa terletak di sebuah jalan desa beraspal biasa. Rumah di sana tidak banyak dan situasi cenderung sepi. Di antara rumah-rumah terdapat juga kebun kosong. Ojek yang dikemudikan Mahmud melewati jalan yang sedikit menanjak. Ojek yang dikemudikan Mahmud memasuki pintu pagar pekarangan rumah Lisa dan berhenti di depan tangga. Rumah Lisa tergolong rumah permanen tetapi terkesan sederhana sebagai rumah di desa. Pintu depan tampak terbuka. Lisa turun dan menyerahkan ongkos ojek, tetapi Mahmud menolaknya. Lisa tetap menyodorkannya, tetapi Mahmud menepisnya. Si Badul yang berumur 15 tahun, keponakan Lisa, keluar dari dalam rumah sambil mendorong motor Lisa yang kempes ban depannya. Lisa melihat ke motornya yang kempes. Lisa mengucapkan terima kasih kepada Mahmud. Terima kasih bang. Mahmud menjawab, Lisa, mama ada. Lisa menoleh ke pintu rumah yang terbuka. Badul menjawab, ada. Badul terus mendorong motor keluar. Lisa melangkah ke beranda dan memberi salam. Assalamualaikum. Terdengar suara jawaban salam dari Saidah 50 tahun. Ibu Lisa yang hidup menjanda selama 20 tahun. Waalaikumsalam. Saidah muncul di depan pintu. Lisa mencium tangan ibunya dan terus melangkah masuk ke dalam. Saidah melihat kepada Mahmud yang masih berdiri di depan tangga. Tamong dile, tajib kupi. Artian dalam bahasa Indonesia, masuk dulu Mahmud, minum kopi. Get. Baik. Mahmud masuk ke beranda rumah. Tanpa dipersilahkan lagi, Mahmud duduk di kursi tamu. Saidah menoleh ke belakang. Lisa. Tuan. Saya. Pegak kopinya. Bikin kopi. Get mak. Baik mak. Saidah ikut duduk di depan Mahmud. Mahmud ragu-ragu hendak bicara. Mahmud berkata, mak, dulu bapak dan nyak saya kan pernah bicara soal saya dan Lisa. Sambil tersenyum malu, maaf mak, saya lancang saja bicara urusan ini. Iya, tidak apa. Waktu itu bapak si Mahmud kan masih hidup. Setelah itu nyak si Mahmud tidak pernah bicara lagi. Mahmud menekuk sejenak sambil tersenyum. Di jalan raya pada siang hari,
Di jalan raya yang sepi dari kendaraan, Fitri berjalan sendirian, hendak pulang ke rumah. Wajahnya menunduk melihat ke aspal jalan di depannya. Dia masih berpakaian seragam perawat. Fitri berpas-pasan dengan seorang anggota BRIMOB berpakaian dinas bernama Purnama, 23 tahun, berpangkat Baratu. Purnama berhenti dan menyapa Fitri. "Fitri, pulang." Fitri berhenti dan menoleh pada Purnama. Fitri pun menjawab, "Iya bang." Purnama kembali bertanya kepada Fitri, "Kita mampir di warung dulu yuk, makan mie. Saya suka makan mie Aceh. Mari, makan berdua lebih asik." Fitri menjawab sambil melangkah pergi. "Terima kasih bang, lain kali saja." Purnama agak kecewa, dia pun berbalik pergi. Terima kasih sudah menjadi penonton setia Fortim dan menjadi pendengar kisah konflik Aceh dari kami. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian membuat kami makin bersemangat untuk membuat video-video ke depannya. Dan part keempatnya akan upload nanti ke depan. Stay tune terus di channel Fortim dan di cerita kisah konflik Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.